dapur pipa. Kali ini saya ingin men-share pengalaman saya ikut ujian layak sehat atau untuk mendapatkan sertifikat layak sehat. Saya kebetulan mendengar ada tender untuk catering karyawan sebuah hotel. Untuk syarat dari pihak hotel adalah saya mempunyai sertifikat layak sehat. Maka saya ikut serta atau ikut ujian layak sehat. Biayanya itu pertama itu 3 juta, tapi kita minimal harus 2 orang, jadi 1 ownernya dan 1 untuk chefnya. Dan lamanya itu adalah 2 hari. Jadi hari pertama saya ikut materinya ini dari Departemen Kesehatan. Yang kedua saya ikut ujiannya untuk mendapatkan sertifikatnya. Jadi total biaya memang 6 juta karena per orang itu 3 juta dan lamanya pun sekitar 2 hari. Hari pertama kita diterangkan kan tentang materi-materinya dari Departemen Kesehatan. Jadi ada pembicara-pembicaranya dari Departemen Kesehatan, semua materi-materi yang kita perlukan, yang kita perlu ketahui. Dan hari keduanya itu kita ada tes. Tesnya ada 2 macam, ada secara tertulis dan lisan. Yang tertulis itu kebanyakan memang ada pilihan ganda dan juga ada esai gitu ya. Kalau untuk kebetulan saya pada saat untuk ujian lisannya saya berdua, ada beberapa yang lain tuh juga sendiri, jadi tergantung aja kita dapatnya lagi berdua atau sendiri. Dan setelah itu, setelah kita ujian sekitar 3 minggu lah kalau nggak salah, itu saya mendapatkan sertifikatnya, dikabarin gitu apakah saya lulus atau tidak. Tidak semuanya bisa lulus, tergantung dari hasil ujiannya. Nah, kali ini saya ingin men-share beberapa materi yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu. Apa sih yang saya pelajari? Pertama, saya akan membicarakan tentang pakaian apa yang kita kenakan pada saat memasak. Untuk saya menyampingkan dulu untuk chef ini untuk ibu-ibu yang di rumah. Pertama itu adalah penutup kepala. Jadi kebetulan saya berjilbab, jadi saya sangat bersyukur. Jadi saya tidak perlu memakai topi karena memang rambut itu bisa jatuh ke makanan. Itu yang sangat kita hindari. Bagi yang berjenggot itu memang kalau untuk standarnya memang tidak boleh ada bulu ya. Kalau rambut kepala laki-laki mengenakan topi. Yang kedua soal kuku. Jadi kuku itu harus pendek, tidak boleh mempunyai kuku yang panjang. Karena dengan kuku yang panjang itu akan terkontaminasi makanan kita ya. Dan tidak juga boleh berkutek, walaupun kita ke wanita kadang-kadang ingin berkutek, tapi sebenarnya memang tidak boleh berkutek. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan perhiasan. Jadi cincin gitu, cincin kawin pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Mungkin kalau ibu di rumah bisa memakai cincin kawin ya. Cuman saya juga di rumah juga saya lepas atribut tersebut karena kalau kena minyak panas itu agak ngebakar kulit. Itu standar yang umum ya, yang bisa kita terapkan di rumah. Lalu sekarang saya juga yang kedua, selain pakaian yang kita kenakan dalam pada saat memasak, yang kedua adalah tentang suhu, temperatur yang dimana bakteri itu berkembang. Jadi dari 5 sampai 60 derajat itu suhu
yang dimana bakteri itu akan berkembang di makanan kita. Jadi diusahakan kalau ibu ingin menyimpan makanan itu paling pas itu untuk daging itu memang di bawah 0 derajat ya. Jadi 0 sampai ke bawah tuh oke gitu. Dan udah 5 tuh bakteri sudah berkembang. Paling banyak bakteri itu berkembang di 32 derajat. Jadi caranya minus 18 sampai 4 derajat itu oke untuk bakteri itu tidak akan berkembang. Ada berkembang dari 0 sampai 4, tapi sedikit. Kalau benar-benar nggak mau bakteri itu berkembang, di bawah 18 derajat. Tapi itu masih oke ya, minus 18 sampai 4 derajat. Dari 4 derajat sampai 60 derajat itu bakteri akan berkembang. Makanya kalau ibu mempunyai catering atau makanan yang ibu antar gitu ke karyawan, diberitahu bahwa makanan tersebut hanya bisa dikonsumsi dalam waktu 4 jam, misalnya sampai jam 11 atau sampai jam 1. Setelah itu pihak catering tidak bertanggung jawab jika makanan tersebut rusak. Nah, dari 60 derajat ke 100 derajat itu juga bakteri berkembang, cuman dia nggak sebesar dari 4 sampai 60. 100 derajat ke atas bakteri tidak berkembang ya Bu. Itu yang kita sebut namanya danger zone. Jadi ibu harus perhatikan kalau ibu masak tiba-tiba ditaruh di meja makan, ibu harus tahu, oh ini maksimal 4 jam. Jadi kalau udah 4 jam langsung masuk chiller Bu gitu. Yang ketiga yang pasti ditanyakan pada saat ujian itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mungkin selama ini kita cuci tangan biasa. Sebenarnya ada 7 step dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Dan untuk kita harus tahu betul sebagai chef gitu ya, kita harus tahu betul, atau ibu sebagai yang masak di rumah ya. Yang pertama itu kan kita kasih sabun, kita gosokkan tangan kita. Ini step pertama. Yang step kedua, ibu punggung tangan kiri dan kanan kita gosok ya. Lalu yang ketiga, ibu melakukan hal seperti ini. Di sela-sela jari ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibu satu-satu jarinya kita bersihkan ya. Yang kelima, kita biasanya karena kadang-kadang ada kuku-kuku yang nempel, ya Bu ya. Yang keenam, kita baru seperti ini. Dan yang ketujuh, pergelangan. Nah, ya itu step-stepnya. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7 ya. Cuman kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang apalagi sekarang lagi musimnya virus ya, akan lebih baik 6 atau sampai 7 step ini ibu lakukan juga pada saat ibu memulai memasak. Lalu yang keempat, saya ingin men-share tentang jenis-jenis protein. Kita biasanya masak ada 4 protein ya Bu ya, protein hewani ya. Ini pada saat ini saya bahas protein hewani. Yang pertama itu adalah ayam, daging, ikan, dan telur. Biasanya itu sih. Nah, untuk daging ayam maupun ikan ini banyak bakteri. Jadi sebelum ibu memasak memang harus dicuci terlebih dahulu. Karena memang bakteri banyak berkembang di situ. Jadi dia memang harus dicuci. Dan lebih baik juga kalau ibu mengkasih garam atau jeruk nipis dengan bukan hanya rasa atau menghilangkan amis, tapi dia juga menghilangkan bakteri. Untuk daging tidak perlu dicuci dengan air mengalir, cukup dibersihkan saja pakai tisu supaya menghilangkan kuman, tapi memang dia tidak bisa dicuci. Makanya kadang untuk beberapa daging tertentu
kita ngeblanch dengan air panas, baru kita angkat, kita buang kotoran atau darahnya, baru kita ganti air lagi untuk sup ya atau apa gitu. Dibandingin ibu mencuci dengan air mengalir sampai dicuci seperti ayam, itu akan merusak daging. Untuk telur kita bisa membersihkan memang karena di luarnya ada kotoran, tapi ibu sebenarnya telur itu ada expirednya. Jadi biasanya kalau ibu beli yang kontainer seperti kotakan gitu, itu ada expirednya sampai tanggal berapa. Jadi ibu bisa kalau beli seperti itu, kalau ibu beli di pasar kan nggak ada, dikira-kira aja 4 hari sampai 5 hari itu biasanya udah masih oke. Kalau udah lebih dari itu biasanya lebih baik tidak dikonsumsi. Itu hal-hal yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan ibu-ibu juga. Terima kasih.